Satu sama dengan aku tidak pergi liburan itu negasi P, atau aku belajar kurang efektif itu Q, aku belajar kurang efektif itu Q, ini P2. Kita gunakan sifat ekuivalensi P1 sama dengan negasi P atau Q ekuivalen dengan P maka Q. P2-nya Q. Sehingga konklusinya P maka Q, P2-nya Q berarti konklusinya tidak ada. Tidak ada kesimpulan dari kedua premis tersebut. Di nomor 1 tidak ada kesimpulan dari kedua premis tersebut. Nomor 2, P1 ini anak tidak terstimulus dengan baik, itu negasi P, atau tumbuh dengan maksimal Q. P2-nya ini mono tidak terstimulus dengan baik, negasi P. Ini P2 sama seperti yang nomor 1 tadi, kita gunakan ekuivalensi dengan P1 negasi P atau Q ekuivalen dengan P maka Q. P2 negasi P. Sehingga P maka Q negasi P. Berarti konklusinya tidak ada juga. Karena tidak ada P maka Q negasi P itu hasilnya tidak dapat ditarik kesimpulan dari kedua premis tersebut.
sama seperti nomor 1. P1 sama dengan aku tidak pergi liburan, itu negasi P, atau aku belajar kurang efektif, itu Q. Aku belajar kurang efektif, itu Q. Ini P2. Kita gunakan sifat ekuivalensi. P1 sama dengan negasi P atau Q ekuivalen dengan P maka Q. P2-nya Q. Sehingga konklusinya P maka Q, P2-nya Q berarti konklusinya tidak ada. Tidak ada kesimpulan dari kedua premis tersebut. Di nomor 1 tidak ada kesimpulan dari kedua premis tersebut. Selanjutnya, nomor 3, P1, jika sebuah planet berada di zona layak huni, ini P, maka planet tersebut dapat memiliki air cair, ini Q. Jika sebuah planet memiliki air cair, Q, maka planet tersebut dapat mendukung kehidupan R. Ini P2. P3, planet X berada di zona layak huni. Nih, zona layak huni. Berarti ini P. Kita pakai silogisme. Satu sama dengan P maka Q, P2, I, maka R.
sehingga P maka R. Lalu yang P1 dan P3 enggak, kita pakai ini aja. Ini dan P3. Sehingga P maka ya cari P. Sehingga konklusinya mana sih? R. Kesimpulannya adalah maka planet X dapat mendukung kehidupan. Nah, nomor 4, P1, jika sebuah tumbuhan mendapatkan cukup cahaya matahari P, maka tumbuhan tersebut dapat melakukan fotosintesis. Ki. Jika sebuah tumbuhan melakukan fotosintesis Ki, maka tumbuhan tersebut akan menghasilkan oksigen. R. Maka tumbuhan tersebut akan menghasilkan oksigen. Ini P2. Lalu tumbuhan X tidak menghasilkan oksigen. Tumbuhan X tidak menghasilkan oksigen. Maka ini negasi R. Nih, tidak menghasilkan oksigen. Jadi menghasilkan oksigen itu R. Kita gunakan ini silogisme. Sehingga P1 sama dengan P maka Q P2 I maka R.
Konklusinya, P maka R. Konklusi yang ini adalah P maka R. Lalu kita silogismekan yang ini dengan ini. Sehingga P maka R negasi R. Sehingga konklusinya negasi P. Konklusinya adalah tumbuhan X tidak tidak mendapat cukup cahaya matahari. Tumbuhan X tidak menghasilkan oksigen. Tumbuhan X tidak mendapatkan cukup cahaya matahari. 5. Pernyataan yang setara dengan pernyataan jika semua siswa lulus ujian P, maka seluruh guru senang. I. Jadi pernyataan yang setara dengan P, maka I. Di sini ada semua siswa lulus ujian. Semua siswa lulus ujian P. Dan ada guru tidak senang. Negasi Q. Dalam ekuivalensi ini tidak ya, berarti bukan. Yang B, semua siswa lulus ujian P dan seluruh guru akan senang. Dan Q. Di ekuivalensi juga tidak. Yang C, ada siswa yang tidak lulus ujian. Ada siswa yang tidak lulus ujian, berarti ini itu negasi P. Atau ada guru yang senang. Berarti ini berarti yang ini. Jawabannya yang D. Ada siswa yang tidak lulus ujian atau ada guru yang akan senang. Dalam ekuivalensi, negasi P atau Q itu hasilnya akan identik dengan P maka Q. Jadi ini jawabannya. 6. P-nya itu semua burung memiliki sayap. Semua burung memiliki sayap. Q-nya ada beras yang berwarna merah. Perintahnya adalah pernyataan yang dinotasikan dengan P atau negasi Q adalah P atau negasi Q. P-nya udah ada, berarti kita tinggal cari negasi Q. Negasi Q. Negasi Q-nya itu negasi dari ada berarti semua beras tidak berwarna merah. Ini negasi Q-nya.
pernyataan yang dinotasikan dengan P atau negasi Q. Berarti kita tinggal tulis aja. P-nya itu semua burung memiliki sayap atau ini, atau negasi Q-nya ini. Semua beras tidak berwarna merah. Ya, jadi nomor 6 itu jawabannya ini. Nomor 7, converse dari pernyataan jika beberapa atlet cedera, P, maka semua supporter tidak senang. Q. Converse itu kita tahu bahwa converse dari P, maka Q, converse-nya adalah Q, maka P. Jadi dibalik posisinya. Jadi Q ada di depan, P-nya ada di belakang. Q-nya kita tahu semua supporter tidak tenang. Tidak senang. Maaf. Berarti kita cari yang semua supporter tidak senang. Ini kita eliminasi jawaban yang beberapa tidak, semua supporter tidak senang, semua supporter tidak senang. Ini semua atlet, berarti ini juga bukan karena kita converse. Jika semua supporter tidak senang, ini juga sama. Jika semua supporter tidak senang, P-nya itu berarti maka beberapa atlet cedera. Maka beberapa atlet cedera, berarti yang ini. Ya kan? Kalau yang ini tuh maka semua atlet cedera. Sementara kalau converse kita hanya membalikan. Jadi tidak usah. Jadi ini juga salah. Wait, ini salah. Jadi jawabannya Kak. Converse dari pernyataan jika beberapa atlet cedera, maka semua supporter tidak senang. Nah, converse-nya itu jika semua supporter tidak senang, maka beberapa atlet cedera. Ini. Lanjut nomor 8. Inverse dari pernyataan yang tadi. Jika beberapa atlet cedera, P, maka semua supporter tidak senang, Q. Inverse dari ini aja. Inverse dari P, maka Q adalah negasi P, maka negasi Q. Jadi nggak ditukar, cuma diberi negasi. Berarti negasi P-nya itu jika semua atlet tidak cedera, kita cari jika semua atlet tidak cedera, jika semua atlet tidak cedera. Yang ini, udah kelihatan ya? Inverse dari beberapa itu semua berarti. Semua. Dan inverse dari Q-nya adalah maka
beberapa supporter senang, berarti ini. Maka beberapa supporter senang. Ini jawabannya. Dan kontraposisi dari pernyataan jika beberapa atlet cedera, P, maka semua supporter tidak senang. Kontraposisi itu ditukar dan diberi negasi. Jadi negasi Ki, maka negasi P. Inverse dari semua supporter tidak senang itu berarti beberapa supporter senang. Cari yang beberapa supporter senang. Hanya ada satu, yang ini. Nih, udah kelihatan. Jika beberapa supporter senang, inverse dari P-nya adalah maka semua atlet, beberapa itu inverse-nya semua. Semua atlet tidak cedera. Nah, berarti yang ini. Semua atlet tidak cedera. Jadi jawabannya yang B. Jadi inverse dari semua itu beberapa. Inverse dari beberapa itu semua. Bisa juga sih ini ada. Tapi di sini dipakainya beberapa. Kita lanjut. Tabel kebenaran untuk P atau Q, maka R adalah, ini berarti kita ada 2 × 3 = 8 yang harus kita cari. Ini aja deh. P-nya itu benar, 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 salah, salah, salah. I-nya itu benar, benar, salah, salah, benar, benar, salah, salah. Ini tuh benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar, X, benar, salah. P atau Q. Di tabel kebenaran kita tahu kalau P atau Q itu kalau salah satunya benar berarti menghasilkan benar. Ini benar-benar berarti benar. Benar-benar benar. Benar salah. Nih, benar salah, benar. Benar salah, benar. Salah benar, benar. Salah salah, salah. Sorry. Salah benar, benar. Salah salah, salah. Ini salah salah, salah, salah salah, salah. P atau Q maka R. Kita tahu jika apa ini namanya? Maka jika maka itu kalau benar salah itu hasilnya benar, benar-benar itu benar. Sorry. Benar-benar itu benar, benar salah itu salah, salah benar itu benar, salah-salah itu benar. Ya, jadi kita lihat di sini.
ini sama ini. Benar-benar itu benar, salah benar salah itu salah, benar-benar itu benar. Benar salah itu salah. Benar-benar itu benar, benar salah itu salah, salah benar itu benar, salah salah itu benar. BS, 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 BS. Jadi jawabannya ini. 11 pernyataan yang setara dengan jika beberapa harga bahan pokok turun, P, maka semua warga senang, Q. Pernyataan setara itu P, maka Q itu negasi Q, maka negasi P. Berarti cari negasi Q. Negasi dari semua itu beberapa, jadi jika beberapa warga tidak senang, jika beberapa warga tidak senang ini. Jika beberapa warga tidak senang, negasi Q, negasi P-nya, maka semua harga bahan pokok tidak turun. Maka semua harga bahan pokok tidak turun. Negasi P. Jadi, pernyataan yang setara dengan jika beberapa harga bahan pokok turun, maka semua warga senang. Adalah jika beberapa warga tidak merasa senang, maka semua harga bahan pokok tidak turun. Nomor 12, pernyataan yang setara dengan jika beberapa harga bahan pokok naik, P, maka semua warga harus berhemat. Q. Ini, Q. Hmm, ini kan P, maka Q. Pernyataan yang setara berarti itu atau berarti pakainya negasi P atau Q. Kita cari dulu negasi P. Berarti Q-nya yang maka semua warga harus berhemat. Ini semua warga harus berhemat. Ini Q. Semua warga harus berhemat Q. Tidak harus berhemat berarti ini salah. Tidak harus berhemat salah. Beberapa warga harus berhemat salah. Karena semua. Ini beberapa jadi salah. Berarti tinggal cari negasi P-nya. Negasi P dari jika beberapa harga bahan pokok naik, berarti jika beberapa harga bahan pokok tidak naik. Nah, ini
semua harga pokok tidak naik. Ini kan sama, semua harga bahan pokok turun, tapi ini salah. Karena dia itu turun, nggak boleh. Jadi kalau misalkan di P-nya itu naik, berarti negasi P-nya itu tidak naik. Jadi turun itu tidak boleh. Jadi jawabannya yang B. Diketahui premis sebagai berikut. P1, premis 1, hari tidak hujan. Negasi P, atau tanah basah. Ki. Premis 2, tanah tidak basah. Negasi Ki. Ki. Pakai ekuivalensi. Ekuivalensi. Yang tadi berarti P1 sama dengan negasi P atau Ki. X atau Ki. Ekuivalen dengan P. P maka Ki. Sehingga P2-nya tanah tidak basah itu negasi Ki. Sehingga konklusinya P maka Ki, negasi Ki, konklusinya adalah negasi P. Sehingga negasi P itu hari tidak hujan. Ke-14, jika B adalah himpunan yang anggotanya merupakan huruf-huruf membentuk kata catatan. Catatan. Ini aja biar cepet. Catatan. Maka NB, anggota B-nya itu berapa? Di sini kita coret yang sama hurufnya. Ini. A, A, dan A. Sama P, P, P. T-nya ada 2. Sehingga kita punya ini 1, sorry, terlalu besar. 1, 2, 3, 4. Jadi huruf yang sama kita hitung 1, tetap 1. Jadi N anggota B itu sama dengan C A T N. 4. Ada 4. Jadi NB-nya itu ada 4. Nomor 18 diketahui P kertas. Kertas. Ki-nya terkam. Maka Ki dikurang P. Ki dikurang P. Kita coret yang sama. Yang ada di Ki. Dan yang ada di P. A kan ada coret.
E ada, coret. R ada, coret. K ada, coret. P ada, coret. Berarti sisanya S, S, dan M. Tapi yang kita bawa hanya yang M, berarti negasi, bukan negasi, M. Berarti hanya M Ki. Kan kita pakai yang Ki. Jadi yang kita ambil yang M aja. Maka Ki dikurang P itu M. Diketahui nomor 16, diketahui S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tulis dulu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu P gabung Ki. Ini aja deh P. Nah, sama dengan P digabung Ki berarti 1, 1, 2, 3, 5, 7, 9. Lalu kita disuruh mencari P gabung Ki komplement. Jadi ini dikurangi ini. Jadi yang ada di sini, ya yang ada di sini tuh jangan ditulis. Jadi PU komplementnya adalah sini aja deh. PU komplementnya adalah 1 gini nih. 1 kan ada, coret. 2 ada, coret. 3 ada, coret. Coret. 4 nggak ada, biarkan. 5 ada, coret. 6 tidak ada, biarkan. 7 ada, coret. 8 nggak ada, biarkan. 9 ada, coret. Sama 10, 10 nggak ada. Jadi PU komplementnya PU komplementnya itu sisa yang tidak dicoret. Berarti 4, 6, 8, 10. Nah, di kelas 12 terdapat 13 siswa yang menyukai kegiatan mendaki gunung. Mendaki gunung kita tulis N A sama dengan 13 siswa. 10 siswa menyukai kegiatan wisata ke pantai. Wisata ke pantai kita tulis dengan B. Jadi NB sama dengan 10 siswa. Dan 7 siswa menyukai keduanya, berarti N, A, gabung B. Ini. Ntar nanti ditulis 7 siswa.
gabung. Nah, banyak siswa yang menyukai kegiatan mendaki gunung atau wisata ke pantai adalah berarti N, A gabung B sama dengan N, NA tambah NB dikurang N, N, A, B. N. Jadi di sini MA-nya itu 13 ditambah 10 dikurang 7. Jadi sama dengan 23 dikurang 7. Sama dengan 16. 16 siswa. Maka banyak siswa yang menyukai kegiatan mendaki gunung atau wisata ke pantai adalah 16 siswa. Yes. Himpunan A merupakan himpunan semua bilangan. A itu bilangan 1 sampai 20, berarti A sama dengan 1 sampai 20 yang habis dibagi 4. Berarti 4, 8, 16, enggak, 12, 16, 20. B, B merupakan himpunan bilangan ganjil antara 10 sampai 20. 11, 13, 15, 17, 19. Ini M, sini aja deh. M, A sama dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. M, B sama dengan 5 juga. Banyak anggota himpunan gabungan A dan B. Berarti A, N, A gabung B. Nah, B itu NA gabung B. Rumusnya sama dengan N A ditambah N B. Sehingga sama dengan 5 tambah 5 sama dengan 10. Jadi banyak anggota himpunan gabungan A dan B adalah 10. Dua, dua, dua buah dadu dilemparkan bersama-sama satu kali. 2 buah dadu berarti ada 2 dadunya. Banyak kejadian muncul mata dadu berjumlah 3. Mata dadu berjumlah 3. A itu mata dadu berjumlah 3. Berarti ini 1 dan 2. Lalu
2, dan 1. B sama dengan mata dado berjumlah 9, berarti 3, 6, 6, 3, 4, 5, 5, 4. N, A sama dengan 1, 2. Berarti N-nya itu 2. N, B sama dengan 4. Banyak kejadian, berarti A, N, A gabung B sama dengan NA ditambah NB sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi banyak kejadian muncul mata radu berjumlah 3 atau berjumlah 9 adalah 6 kejadian. Dicari jumlah anggota X gabung Y gabung Z. Yang kita cari dulu anggota X, Y, Z. Anggota X, A, E, F, G, I, J, N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anggota Y, G, H, I, K. Oh, ada D. Di sini D. D, G, H, I, K, M. 6. D, G, H, I, K, M. 6. Z itu B, C, D, F, G, K, L, N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B, C, D, F, G, K, L, M. Lalu kita cari mana sih ke bawah. Nah, kita cari N, X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N, X itu 7. Kita cari N, Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N, X, N, Y itu 6. Kita cari N, Z. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N, Z itu 8. Kita cari sini aja. Kita cari N,
N X gabung Y. Sorry. Gabung Y. N X gabung Y. Berarti I dan G. Jadi itu anggotanya I dan G ada 2. Lalu N X Z. X gabung Z. Berarti F, N, G. Anggotanya ada 3. Lalu N, Y gabung Z. Y, Y gabung Z. Berarti ini. K, D, G ada 3. Sementara X gabung Y gabung Z itu berarti ini nih. Nah ini. G, 1. N, X gabung Y gabung Z itu 1. Kita ini dulu. Ini gabung biar nggak lupa. Gabung, 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 gabung. Nah, sekarang kita cari N, X, gabung Y, gabung Z. Itu sama dengan N, NX ditambah N, Y ditambah N, Z dikurang N, X, Y, gabung Y, X gabung Y, min N, X gabung Z dikurang N, Y gabung Z ditambah N, X gab X gabung Y gabung Z. Ini kita kasih tanda dulu biar nggak lupa. Gabung. Kok masih merah. Gabung, 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 sehingga sama dengan X, NX-nya itu berarti 7 tambah 6 tambah 8 kurang 2 kurang 3 kurang 3 kurang 1 enggak tambah 1 ini
sama dengan 6, 7 tambah 6, 13, tambah 8, 21, dikurangi 2, 19, 19 kurang 3, 16, 16 kurang 3, 13, tambah 1, 14, berarti 14. Jadi anggota X gabung Y gabung Z itu ada 14. Ini.